Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada anak-anakku semuanya, para santri kelas 12 MA Ibn Abbas yang kami cintai dan yang kami banggakan, alhamdulillah di pertemuan kita pada setengah semester kedua ini kita bisa berjumpa kembali di KPM online biologi kita. Pada kali ini kita insya Allah akan masuk pada materi selanjutnya setelah kita melaksanakan ujian tengah semester atau PTS kemarin. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit menyampaikan berkaitan dengan materi genetik, ya, materi genetika. Anak-anakku semuanya yang kami banggakan dan yang kami cintai, di antara materi genetik, ya, yang kita bahas pada kesempatan selanjutnya adalah berkaitan dengan gen, DNA, dan kromosom. Nah, secara singkat dan cepat kita insya Allah akan sedikit memberikan penjelasan apa itu kromosom, gen, ya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan materi genetik. Yang pertama, kromosom, ya, berasal dari kata kroma, ya, kroma, dan tin, gitu ya, kromatin. Dari kromatin akan menebal, kemudian memendek, barulah ya disebut sebagai kromosom. Nah, di dalam inti sel, ya, ketika sel itu membelah, maka di sana akan terdapat benang-benang halus yang mampu untuk menyerap warna. Maka disitulah dinamakan dengan kromatin, ya, benang yang berwarna. Dari kromatin yang tadi menebal dan memendek dinamakan dengan kromosom. Nah, di dalamnya terdapat DNA, deoksiribonukleik acid, atau yang sering kita kenal dengan asam deoksiribonukleat. Nah, ini gambaran singkat berkenaan dengan kromosom. Nah, kromosom sendiri memiliki lengan dan juga memiliki sentromer. Kemudian tersusun dari bagian-bagian, diantaranya kinetokor yang berada di sentromernya, berupa struktur protein tempat melekatnya serat gelondongan saat terjadi pembelahan sel. Nah, kemudian protein kromosom juga terdapat dua. Yang pertama, protein histon bersifat asam, dan yang kedua, protein non-histon sifatnya asam. Nah, protein histon ini yang bersifat basa yang terbungkus dalam DNA dinamakan dengan nukleosom. Nah, ini gambaran singkat. Kromosom terletak di dalam inti sel, berbentuk serabut yang disebut dengan benang-benang kromatin. Kemudian setiap kromosom itu mengandung rantai DNA. Ya, ada rantai DNA. Potongan pendek dari DNA disebut sebagai gen. Maka disinilah letak di mana sifat keturunan itu dibawa, yaitu dalam gen. Sedangkan setiap gen menempati pada tempat tertentu yang dinamakan dengan lokus gen. Nah, penjelasannya di sini bisa kita lihat pada gambar di sini. Ini adalah satu sel. Kemudian di tengahnya ada inti sel.
Di dalam inti sel ada kromosom di sini ya. Nah, setiap kromosom mengandung rantai DNA. Ini dia rantai DNA-nya. Panjang sekali. Kemudian potongan dari DNA ya. Potongan dari DNA yang pendek namanya gen. Kemudian gen-gen ini menempati tempat tertentu namanya lokus. Nah, demikian gambaran singkat dari gen dan kromosom. Nah, sedangkan DNA ya yang tadi merupakan potongan pendek dari setiap gen itu sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian mengontrol aktivitas dalam sel baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Menentukan proses pembentukan protein berupa sintesis protein dan membentuk RNA. Nah, ini contohnya gen 1, kemudian gen 2. Di dalamnya ada DNA. Nah, ini gambarannya kromosom ya. Ini sentromer, ini kinetekor. Ya, ini kromosom yang diurai. Yap. Kemudian jumlah kromosom di dalam tubuh umumnya bersifat diploid atau 2N. Kemudian yang kromosom kelamin umumnya haploid. Nah, maka kita bisa melihat dan mencermati bersama bahwa tubuh kita secara umum terbagi menjadi 2 jenis kromosom ya, yaitu kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Kromosom tubuh sifatnya diploid atau 2N. Contoh sel-sel tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Ini kebanyakan adalah sel tubuh sehingga di sana mengandung kromosom tubuh diploid atau 2N. Sedangkan kromosom kelamin itu sifatnya haploid yang hanya dapat kita jumpai pada sistem reproduksi. Nah, ciri-cirinya diantaranya berbentuk sama, pasangan gen yang di dalamnya identik, kemudian pasangan gen terletak pada lokus gen yang bersesuaian ya. Tempat gennya atau lokusnya berada pada tempat yang bersesuaian. Kemudian kromosom genom ya itu memiliki ciri diantaranya istilah yang dirujuk pada rangkaian DNA secara keseluruhan di dalam sel. Maka genom kromosom disebut juga sebagai genom DNA. Kemudian apa saja bentuk dari kromosom? Nah, kromosom memiliki 4 macam bentuk. Yang pertama metasentrik, yang kedua submetasentrik, yang ketiga akrosentrik, yang keempat adalah telosentrik. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom itu menyebabkan bentuk yang berbeda-beda ya. Ada sentromer yang berupa kepala dari kata center tengahnya itu ya. Itu karena letaknya yang berbeda-beda menyebabkan perubahan bentuk yang berbeda-beda pula. Contoh di sini menyerupai huruf I gitu ya. Huruf I. Karena apa? Lengan kromosomnya tegak lurus, sama. Kemudian ada yang huruf L ya. Sentromernya berada di tengah, kemudian lengannya ada yang naik ke atas, ada vertikal, ada yang horizontal. Kemudian ada yang menyerupai V, di mana sentromernya di tengah, lengannya miring 45 derajat. Nah, inilah bentuk-bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Nah, apa sih fungsi sentromer? Fungsi sentromer berguna untuk pergerakan kromosom dari daerah ekuator ya, tengah-tengah sel
menuju ke kutub masing-masing pada waktu terjadinya pembelahan sel seperti itu. Nah, kita ulang sejenak bahwa gen merupakan sepenggal DNA yang berfungsi sebagai zarah penentu sifat individu. Ya, gen ya, sebagai penentu sifat individu. Nah, zarah sendiri merupakan unit fungsional yang terkecil, tidak bisa dibagi lagi. Nah, zarah tersebut dinamakan dengan gen. Gen terletak pada lokus atau lokasi tertentu tadi yang terletak pada benang-benang kromosom. Sepasang gen yang berada pada lokus yang sesuai pada kromosom yang homolog dinamakan dengan alel. Nah, inilah pengertian gen dan alel seperti itu. Nah, gen sendiri merupakan penentu sifat individu. Strukturnya terdiri dari sepenggal DNA yang memiliki basar tertentu, kemudian terletak pada lokus tertentu, mempunyai pasangan pada lokus yang bersesuaian di kromosom homolog. Nah, fungsi daripada gen diantaranya adalah untuk mengontrol struktur dan fungsi sel, mewariskan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya, kemudian mengontrol pembuatan polipeptida. Nah, ini dulu insyaallah pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk pengendalian sifat gen, penyusun gen, kemudian DNA dan seterusnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, menambah wawasan berkenaan dengan materi genetik, yang itu merupakan ayat dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada diri kita khususnya dan makhluk hidup pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.